Pertama kali gue pakai handphone ini, gue langsung seneng pas scrolling menu. Layar 6,56 inchinya punya refresh rate 90Hz dan juga touch sampling rate 180Hz. Itu bikin animasi tuh rasanya smooth gitu, enak dipakai. Padahal dicek di AIDA 64, ternyata layarnya punya resolusi HD+, belum Full HD+. Tapi emang personally gue suka sama saturasi warna yang dibawa sama Oppo di Oppo A77s ini. Cerah tapi tetap nyaman di mata, thanks to AI Comfort yang disematkan sama Oppo di handphone ini. Layarnya ini mau dipakai di ruangan yang redup atau di luar ruangan yang cerah, itu sama-sama nyaman di mata karena dia punya kecerahan itu antara 2 sampai 600 nits. Sebuah kecerahan yang tinggi untuk sebuah handphone di kelas mid-range. Nggak cuma nyaman di mata, tapi juga nyaman digenggam. Desainnya yang estetik dengan teknologi Oppo Glow Design ini bikin efek-efek berkilau kayak gini. By the way, ini adalah varian yang Starry Black. Meski berkilau, tapi ini tuh matte gitu dan nggak bikin bekas sidik jari jadi gampang nempel. Ada juga varian warna Sunset Orange buat yang suka leather-like finishing. Display yang besar kayak gini dipaduin sama fingerprint yang ada di samping, bikin akses buat buka kunci juga jadi lebih nyaman. Pengalaman gue foto-foto pakai handphone ini juga terbilang nyaman. Oppo A77s ini punya kamera utama 50 megapiksel dan juga sebuah depth sensor 2 megapiksel. Mungkin mostly kita tuh pakai kamera mode auto ya, buka kamera langsung cekrek gitu. Di Oppo A77s ini mode autonya juga udah lumayan cakep hasilnya. Menurut gue hasil fotonya ini nggak ada kekurangan yang berarti ya. Mau kalian foto di luar ruangan yang cerah maupun di dalam ruangan yang emang agak redup, semuanya masih bisa menghasilkan gambar yang cukup oke. Tapi yang perlu kalian ingat ya, by default kameranya ini nggak menghasilkan gambar 50 megapiksel. Untuk menghasilkan gambar 50 megapiksel, kalian harus aktifin dengan pencet 50MP yang ada di bagian atas. Dengan mode 50 megapiksel ini, kalau hasil fotonya di zoom, detailnya akan lebih dapat lagi nih. Kalau 50 megapiksel masih dirasa kurang tajam, kita masih bisa pakai mode XHD atau Extra HD. XHD. Untuk mengakses mode ini, kalian perlu geser ke More dulu di dalam aplikasi kamera, lalu pilih Extra HD biar aktif. Di mode ini, kita bisa menangkap gambar dengan resolusi sampai 108 megapiksel. Nih, kelihatan kan bedanya antara yang biasa dengan yang XHD. Ada markanya juga di hasil jepretan yang XHD ini. Hasilnya tajam, jernih, dan crispy banget. Kalau untuk mode portrait, kita bisa pakai yang natural begini atau andalan gua nih, bokeh flare portrait. Ya mungkin banyak dari kalian yang tahu ya, filter ini bikin background jadi bulat-bulat bokehnya. Kita juga bisa atur tingkat retouching buat kalian yang emang pengen pakai AI. Jadi kalau kalian lagi jerawatan, tetap fotonya itu cangtip gitu, mukanya tetap mulus. Jangan percaya orang-orang di internet. Untuk hasil rekaman video kamera belakang, kalian bisa lihat nih berikut ini. To be honest, gue agak surprise ya, karena rekaman video kamera belakangnya itu menurut gue cukup solid meskipun hanya bisa mengambil gambar di 1080p 30fps aja. Kalau di luar ruangan itu cukup solid, di dalam ruangan juga ternyata sama solidnya. Untuk urusan kamera depan, Oppo A77s ini punya desain water drop dengan kamera 8 megapiksel yang ada di bagian atas. Hasil selfie dari kamera ini juga cukup bisa diandalkan. Tapi, perlu diketahui ya, ada post processing ketika ngambil gambar dengan kamera depan. Jadi apa yang tampil di viewfinder sebelum kalian jepret itu bisa jadi beda sama hasil akhirnya. Which is, menurut gua hasil akhirnya itu better daripada di viewfinder. Jadi jangan menyerah. Kalau ketika kalian lagi selfie, muka kalian jelek di viewfinder, jangan menyerah. Itu kenyataan, tapi setelah hasil AI-nya jadi cakep.
Kenyataannya jelek dong. Misalnya kalau kalian mau selfie di tempat yang redup atau minim cahaya kayak di belakang gua ini, kalian bisa aja dapetin gambar yang cukup oke, semuanya terangnya pas. Thanks to selfie HDR yang dibenamin Oppo di kamera depan dari Oppo A77s ini. Ini kenapa jadi kayak bolang di kebun begini ya? Ini kamera depan dari Oppo A77s. Ini roman-romannya mirip sama Reno 8 ya. Kamera depannya bakalan lebih stabil daripada kamera belakang. Emang kayaknya Oppo tuh selfie minded banget. Sulit banget buat ditolak, Oppo tuh selfie minded ya. Secara penggunaan harian, kayak yang udah gua bahas di depan tadi ya, untuk scrolling atau multitasking, handphone ini tuh cukup memanjakan mata. Dengan spek yang udah gua sebutin, secara layar atau display, ini cukup melebihi ekspektasi. Nyaman banget buat konsumsi hiburan kayak streaming gitu. Apalagi Oppo A77s ini udah dilengkapi dengan dual speaker. Dual speakernya ini ngasih suara yang cukup oke lah, kanan kirinya itu berasa ya. Meskipun kalian tidak akan mendapatkan bass yang punchy di handphone ini. Kalau kalian ngerasa speakernya ini masih kurang kencang, which is berarti kalian budek karena suara aslinya itu udah kencang banget. Ada juga fitur ultra volume mode yang bikin volume itu jadi lebih kencang lagi. Tapi kalau kalian prefer dengerin via headset, di Oppo A77s ini juga masih ada port audionya. Overall experience harian gue dalam pakai si Oppo A77s ini smooth-smooth aja dan nyaman banget buat dipakai. Padahal kan gue belum ngomongin SoC-nya. Kalian emang udah tahu SoC-nya apa? Oppo A77s ini dilengkapi sama Snapdragon 680. Ini adalah versi 4G-nya dari Snapdragon 695, SoC favorit kita semua di kelas mid-range. RAM-nya 8GB dengan virtual RAM yang bisa ditambah sampai plus 5GB. ROM di handphone ini 128GB, tapi memungkinkan untuk ditambah eksternal sampai dengan 1TB. Semua dipadu dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan 33W Super Fast Charging yang bisa ngecharge 0-50% hanya dalam waktu 30 menit. Kebayang gak sih kalian kalau main game di handphone ini? Tapi daripada kalian ngebayangin doang, mendingan kita cobain langsung aja main Mobile Legends dan Apex Legends di handphone ini. Yuk, ini dia Mobile Legends di Oppo A77s. Settingan defaultnya kita dapetin kayak gini. Ada di high dan juga grafisnya ada di high. Outline-nya gua akan naikin ke on. Lalu grafisnya juga bisa sampai ke ultra. Jadi, let's get to the game. Nah, ini udah mulai nih. Baru mulai langsung kelihatan FPS-nya itu memang bertahan di angka 60 sampai 59 FPS. Grafis high dengan frame rate ultranya terbukti bisa dijalani dengan cukup oke, dan ini tampilan di layarnya juga kalian bisa lihat sendiri kalau layarnya tuh vibrant ya. Nggak bercanda gue kalau gue bilang ini layarnya bagus. Nah, yang menarik dari Oppo itu kalau dia pakai ColorOS 12 ya, kita bisa langsung swipe dari pinggir sini lalu nyalain ke sistem status. Jadinya dengan sistem status kita bisa mantau FPS-nya, terus juga load GPU dan juga load CPU. Ini berguna banget buat kita nyari tahu apakah handphone kita kuat atau enggak di settingan tertentu dalam sebuah game. Ini masih di tengah pertandingan, menit ke-6 udah kelihatan di sini kalau FPS-nya masih manteng di 58 sampai 60 FPS. Tanda yang bagus untuk Oppo A77s ya. Ini mirip banget loh performanya sama Snapdragon 695. Nah, ini base gue diserang sama Lord ya. Jadi kayaknya bakalan kalah nih. Lordnya yang mati. Lihat, lagi rame war di sini dan semuanya masih bisa dijalani dengan sangat bagus, sayang sekali. Mati lagi saudara-saudara. Iya, akhirnya setelah gue mati, defeat, dan Oppo A77s berhasil dengan sangat cantik memainkan si Mobile Legends. Sekarang kita akan coba game yang berikutnya, yaitu Apex Legends yuk. Nah, ini settingan default yang dapetin di Oppo A77s untuk Apex Legends ada di smooth normal, tapi kayaknya bisa gue pindahin ke normal dan high. Jadinya kita akan cobain dengan normal dan high. Display FPS-nya gue ubah ke on dan ya kayak gini, confirm. Let's confirm. Let's get to the game. Ya, ini barusan aja lompat ya. Di mana nih entah ya. FPS-nya kelihatan ada di angka 40 FPS. Aman sekali, aman jaya. Please be good, please be good. Nah, dapat senjata. Paling nggak
Udah dapat senjata dulu ya. Habis udah dapat senjata kan. Ada Bloodhound juga. Anda Bloodhound juga, Anda Bloodhound juga, Anda Bloodhound juga. Baik, tenang. Oke, nah ini pakai Punisher alias pemungkas ya. Dan nice, keren. Nah ini gyronya udah aktif dan ternyata gyronya agak lambat ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai gyroscope di handphone ini, pastikan kalian atur sensitivitasnya dinaikin lagi, karena by default dia agak kurang sensitif. Nah akhirnya mati. Jadi kayak gitu ya guys, kira-kira kualitas gaming di Snapdragon 680 untuk Oppo A77s. Mantap kan? Jadi gimana menurut kalian performa dari Oppo A77s ini? Oke nggak? Kalau menurut gua, ini adalah salah satu handphone terbaik dari Oppo yang Oppo sajikan di kelas mid-range dengan harga yang juga menurut gua cukup pas dan cukup oke. Jadi ya, menurut gua Oppo tuh sebenarnya dengerin konsumennya, dengerin kalian dengan ngasih desain yang keren kayak begini, kamera yang mumpuni, dan performance yang juga nggak kaleng-kaleng dengan Oppo A77s ini. Bahkan dalam beberapa aspek, handphone ini tuh melebihi ekspektasi gua. Misalnya aja di layar. Sebelum gua tahu kalau layarnya ini HD+, gua kira ini layarnya Full HD karena sesmooth dan sejernih itu. Kalau kalian penasaran pengen nyobain Oppo A77s, kalian langsung aja datang ke offline store-nya Oppo, dan kalau emang tertarik dan minat, langsung dibeli juga bisa. Atau kalian beli di link yang ada di bawah. Dan juga Oppo Band 2 yang gua pakai ini udah bisa dibeli juga di link yang ada di bawah. Sip, kalau gitu selesai sudah bahasan gua tentang Oppo A77s. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Gua Dian dari Main Lagi pamit. Jangan lupa subscribe, nyalain tombol lonceng, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi orang yang tahu tentang Main Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.